Kitabut Taharati al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Kitabut Taharati, bermula ini kitab berbicara masalah toharoh, bicara masalah kesucian. Al-miyahu, bermula beberapa macam air. Allati, ya air, ya juzu, yang boleh, apa air, biha, dengan air itu apa, at-tathiru, bersuci, itu sab'u miyahin, 7 beberapa macam air. Ma'us samai, yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahari, dan yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima mata air. Wa ma'ul thalji, dan yang keenam air es. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh air embun. Pertama, kita bicara masalah air. Di dalam pembukaan kitab ini, air, jemaah sekalian, sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sebelum saya mulai pengajian ini, kita disiapkan air. Saking pentingnya air ini. Ada air aqua, air. Ada air kopi, air. Kita pun minum air kopi, bukan kopi. Kalau kita minum kopi nggak bisa, nanti bisa muncrat karena bubuknya. Pasti kita minum air kopi, dibutuhkan sekali air itu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai pengajian pun, panitia, pengurus masjid sudah membagikan air minum, saking pentingnya air, ya. Bahkan kalau kita bangun rumah sekalipun, kalau nggak ada airnya bisa pindah rumah, saking pentingnya air. Tetapi tidak semuanya air itu bisa memberikan keselamatan buat diri kita. Warga Jakarta kalau kebanyakan air, namanya banjir, bisa mengungsi. Bahkan belakangan ini ada anaknya tokoh yang hanyut gara-gara dibawa sama, di mana itu kejadiannya? Nonton TV berarti. Itu artinya ibu bapak punya TV di rumah. Itu. Nah, jemaah sekalian, itu air luar biasa. Bahkan dalam tubuh kita ini hampir 80% itu air, saudara-saudara sekalian. Darah pun air, karena itu benda cair. Yang keluar dari lubang-lubang anggota tubuh kita pun mengandung air. Ada mata, pasti punya air, disebutnya air mata. Hidung punya air, namanya ingus. Ya kan? Lisan, mulut punya air, namanya bisa liur, bisa ludah. Telinga punya air, namanya congean. Semua punya air, masya Allah. Jalan belakang ada airnya kalau mencret. Jalan depan ada airnya, namanya air. Nanti macam-macam namanya di dalam fikih. Bisa air kencing, bisa air madhi, bisa air madi, bisa air mani. Air, bahkan jemaah sekalian, di pori-pori kita bisa keluar air, namanya keringat. Nah, air ini pertama kali dibahas oleh ulama fikih karena dibutuhkan oleh umat manusia. Jangankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat kehidupan kita sehari-hari sekalipun dibutuhkan sekali yang namanya air ini. Jemaah sekalian, bahkan di dalam Al-Qur'an air disebutkan sebagai sumber kehidupan. Oleh orang, air itu bisa, Al-Quran pun menyampaikan air itu bisa untuk menghidupkan segala sesuatu. Hidup
hidup bisa dari air. Jangankan kita, binatang-binatang sekalipun, Masya Allah, tumbuh-tumbuhan juga dari air. Nah, ulama kita di dalam kitab ini pertama kali yang dibahas adalah air. Siapa yang hidup ini nggak butuh air? Pasti butuh air, pasti. Nggak ada orang nggak butuh air. Cuman kalau berlebihan itu yang bikin musibah. Begitu terjadi banjir, kenapa dinamakan banjir? Karena airnya banyak. Kalau airnya sedikit nggak bakal banjir. Nah, maka orang jemaah sekalian, ternyata yang namanya berlebihan itu tidak baik juga. Yang enak adalah pas-pasan. Pas ngaji ada air, bisa kopi, bisa minum air putih gitu kan. Tetapi belakangan ini ada anak muda yang pacaran. Ini kan biasa kalau malam minggu habis ngaji langsung keluyuran tuh. Kalau WA sama pacarnya, kamu jangan lupa makan ya, jangan lupa minum tuh nggak di WA sama kita, ya kan? Jangan lupa makan ya. Selama itu cewek selama sehari makan mulu, nggak minum. Orang dia manut sama pacarnya. Pagi pacarnya WA, ayang jangan lupa makan ya, makan aja dia. Ntar siang, ayang jangan lupa makan ya, makan lagi dia. Itu nggak minum, sudah 2 kali makan. Malam jangan lupa makan ya, makan lagi dia. Nggak minum. Kata pacarnya, ayang kapan gua disuruh minum? 3 kali nyuruh, makan mulu, kapan minumnya? Sampai segitunya air itu diperlukan sekali. Nah, maka pembukaan kita pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Dalam kitab Matan Abi Suja ini berbicara masalah air, dan air dalam kitab ini merupakan alat untuk bersuci. Ingat, alat untuk bersuci. Bisa suci dari hadas, bisa suci dari najis. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis-najis. Dan akan ditentukan bagaimana sah atau tidaknya ibadah kita kepada Allah tergantung cara kita menggunakan airnya. Nanti kelanjutannya akan bahas mana air yang tohir mutohir, mana air yang tohir tapi tidak mutohir, mana air yang mengandung air tersebut musta'mal atau tidak. Maka pertama kali dibahas adalah al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ingat, ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu suci? Nah, di dalam kitab ini suci diartikan sebagai an-nadhafah. An-nadhafah artinya bersih-bersih, berbersih, suci. An-nadhafah, kita suka menggunakan kalimat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Oleh orang dianggap hadis. Ini bukan hadis. Ini hanya namanya maqalah, hanya ungkapan. Hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci separuh daripada iman, suci bagian daripada iman. Maka at-taharu suci ai an-nadhafah, bersih-bersih, kebersihan. Bukanlah dinamakan satu kebersihan kalau dalam dirinya masih ada hadasnya, masih ada hadas besarnya, masih ada hadas kecilnya, masih ada najis-najisnya. Nanti kita akan bahas ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah. Nanti najis itu terbagi lagi, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Terkadang kita secara ainiyah najisnya kelihatan, tapi ada najis yang hukumiyah tidak kelihatan tapi ada rasanya. Nanti kita akan bahas masalah itu. Pokoknya jangan kemana-mana, ini pengajian bersambung. Kalau nggak ikuti sampai selesai dan tidur atau pulang duluan, takut salah faham. Ini makanya kayak sinetron pengajian ini bersambung terus. Jadi kalau sinetron separuh nonton separuh enggak, wah bisa salah penafsiran nanti. Air
yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. 1, ma'us samai, air langit. Air langit namanya air apa? Air hujan. Bahasa Arabnya hujan apa? Mator. Kalimatnya di dalam kitab ini bukan ma'ul matori, bukan, tapi ma'us samai, air langit. Yang namanya air langit ya air hujan. Secara arti sendiri hujan itu matorun, ya kan? Nah, ma'us samai berarti diartikan air hujan. Air hujan, jamaah sekalian, bisa digunakan untuk bersuci. Bapak-bapak, oh ternyata musim kemarau, mau berwudu airnya sanyoknya sudah tidak bisa nyedot lagi, saking keringnya. Tapi turun hujan, kita berwudu di hujan yang turun langsung, itu sah. Mau berwudu menggunakan yang turun dari rumah kita itu apa namanya? Ada bagian emperan rumah itu boleh. Mau langsung berwudu di tempat hujannya juga boleh, atau mau air hujannya diwadahin. Air hujan diwadahin menggunakan turun umpama penuh dia, dan kita kucurkan menggunakan selang sampai ke kerannya, itu sah kita gunakan untuk berwudu air hujannya. Atau bapak-bapak lagi hadas besar, mau mandi airnya nggak ada, atau airnya kurang daripada 2 kula, nggak cukup buat mandi, atau airnya kejatuhan najis, tiba-tiba turun hujan, langsung tuh mandi di air hujan, itu sah, bisa menghilangkan hadas besar. Cuman jangan curiga, lo habis jangan curiga begitu, mau makin diintipin lagi, mana buktinya lo kalau mandi, ya nggak usah. Tuh jemaah sekalian, maka air hujan bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Di salah satu tempat, saya punya kawan ditinggal di Kalimantan, Pak. Airnya itu Kalimantan ada yang kuning, daerah satu tempat kuning airnya, maka untuk dikonsumsi itu buat nyuci beras segala macam tidak bisa. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa. Kawan saya di Kalimantan naruh turun di atas rumahnya hanya untuk mewadahi air hujan. Jadi untuk mengkonsumsi segala macam itu menggunakan air hujan. Saya tanya, bagaimana kalau hujan nggak turun? Hujan pasti turun, masya Allah. Saking luar biasanya air hujan itu. Dan ini merupakan, air hujan itu merupakan biangnya daripada air. Nanti sumur itu sejatinya semua itu Allah turunkan dari langit. Air-air yang ada di tubuh kita ini juga sejatinya semua itu air yang diturunkan Allah dari langit. Dan ingat, air hujan itu air yang mengandung berkah. Disampaikan di Quran itu bahwa air hujan itu mubarakan, air yang mengandung berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami menurunkan air hujan ini mengandung berkah. Apa artinya? Di air hujan itu mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung kebaikan-kebaikan. Kira-kira orang kampung sini kalau hujan turun senang apa susah? Girang apa enggak? Air hujan turun harusnya kita girang, cuman orang sekarang takut kebanjiran. Awas air hujan turun 3 hari, wah banjir. Itu kira-kira yang salah airnya apa orangnya? Kan Allah bilang air mengandung berkah, artinya air mengandung kebaikan, tidak mengandung kesengsaraan buat hamba Allah. Lalu kenapa begitu orang turun hujan, orang pada gelisah, awas banjir? Yang banjir itu gara-gara air hujannya apa air kalinya? Dan siapa suruh bikin rumah di pinggir kali? Ya kali mah tempat air. Air hujan yang mengandung keberkahan. Saking berkahnya air hujan, ibu bapak kalau sakit atau ada unsur macam-macam dalam tubuh, hujan pertama kali turun wadahin.
Kata orang tua kita, di antara obat itu adalah air hujan. Begitu hujan pertama kali turun, wadahin dia, minum, bisa direbus, langsung dari Allah tuh. Kalah aqua, kalah fit segala macam tuh, langsung dari Allah, nggak pakai diolah lagi tuh air. Saya di rumah kalau turun hujan tuh saya wadahin, Pak. Saya wadahin, saya taruh di kulkas. Kalau minum dingin, ya iyalah di kulkasin. Saya nggak langsung rebus, gitu saja, langsung dari Allah. Tuh, langsung dari Allah. Nah, air hujan itu mengandung berkah, artinya ada kebaikan yang disimpan oleh Allah yang terkandung dalam air hujan tersebut. Jadi pernah nggak bapak-bapak wadahin air hujan? Coba dimulain tuh, wadahin air hujan yang turun, minum, insya Allah itu air yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa campur tangan manusia. Cara pengadaannya nggak ada yang ngadain hujan. Kalau dukun anti hujan ada yang di Lombok itu katanya, tapi turun juga hujan kan. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, air hujan, air bisa digunakan untuk bersuci, mau untuk wudhu boleh, mau untuk mandi besar juga boleh. Dan di dalam ayat ini, di dalam kitab ini ada penjelasannya. Wa yumkinu ayyuqalu ikhtisaran yatatahharu bi kulli ma'in naba'a min al-ardi aw nazala min as-sama'i wal aslu fi jawazi tathhiri bi hadhihi al-miyah. Mungkin bila dikatakan secara ringkas, air itu ada 7 tadi itu maksudnya. Nanti akan ada pembagian lagi setelah ini. Yatatahharu bi kulli ma'in, bahwa setiap air itu bisa digunakan untuk bersuci. Naba'a minal ardi, yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi, yang tumbuh dari bumi, air itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Ini bicara masalah 7 air. Au nazala minas sama'i, atau yang turun dari langit. 7 air yang disebutkan dalam kitab ini adalah semuanya naba'a minal ardi au nazala minas sama'i, yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. 7 macam air ini nggak bisa dipisahkan dari itu. Kalau nggak keluar dari bumi, turun dari langit. Wal aslu fi jawazi tathhiri bihadhil miyahi, asalnya inilah menjadi dasar kebolehannya menggunakan untuk bersuci air hujan ini. Dan berkaitan dengan air hujan, di dalam kitab ini dinukilkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan menurunkan siapa Allah kepada kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, akan air. Untuk apa? Nah, masuk ke pembahasan kita. Untuk apa Allah menurunkan air? Liyutahhirakum bih, untuk kalian bisa bersuci dengan air hujan tersebut. Ini menjadi dalil, ini ayatnya, bahwa air hujan di samping dia mengandung keberkahan, dia juga bisa digunakan untuk bersuci. Ini maksud saya kemarin, bahwa kita belajar fikih pasti belajar ayat Al-Quran, karena fikih dasarnya ayat Al-Quran. Kenapa dalam fikih ini bahwa disampaikan air hujan bisa digunakan untuk bersuci? Ini dia ayatnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Itu pertama, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut bisa digunakan untuk bersuci.
Artinya bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar, bisa menggunakan untuk mengangkat hadas kecil, bisa untuk mandi junub, bisa juga untuk berwudu. Air laut asin ya asin, namanya juga air laut. Ada air laut yang nggak asin, yang nggak asin ikannya. Oh hebat itu ikannya, tinggal di air laut ikannya nggak asin. Kalau kita masak nambahin garam, hebat ikan. Nggak berpengaruh walaupun diasinin sama air laut. Kalau masak tambahin garam, jangan coba-coba masak ikan laut jangan pakai garam. Ngapa? Kan dari laut, dia nggak bakal ada rasanya, pasti hambar. Tambahin garam lagi, tuh hebatnya garam tuh. Air laut, kalau kita sedang melaut, kita bawa air, kita mau minum atau kita gunakan untuk berwudu, air tersebut gunakan untuk minum. Kita berlaut, ternyata air yang kita bawa tersebut nggak cukup untuk ngambil air wudu umpama, nggak usah sombong, itu air laut seluas itu sah digunakan untuk kita berwudu. Mana dalilnya? Nih, wa ahaditsum minha, ada hadis yang berkaitan masalah itu. Ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmalu ma'ana al-qalilu minal ma'i fa in tawadda'na bihi atashna afanatawadda'u bi ma'il bahr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu rawahul khamsa wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Dari hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kami berlaut, kami berlayar umpama begitu kan, kami berlayar, wa nahmalu ma'anal qalila minal ma'i, dan kami membawa air sedikit. Ya barangkali airnya tersebut barangkali untuk minum atau untuk apa gitu kan. Fa in tawadda'na bihi atashna, kalau air tersebut kami gunakan untuk berwudu, kami haus, kami harus minum apa? Nah gitu kan. Kata orang ini, afanatawaddu bima'il bahar, apakah kami boleh menggunakan berwudu untuk air laut? Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. At-tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan juga halal bangkainya. Jadi semua binatang dalam laut halal. Mau anjing laut halal, mau babi laut halal. Cuma satu yang nggak halal, perahu. Makan perahu, mati. Hadis ini rawahul khamsa wa qala Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Jadi kalau bapak-bapak melaut ada air putih, udah itu saja digunakan untuk minum. Kalau kita mau sholat tinggal wudu di air laut. Umpama kita melautnya sama istri gitu kan, malamnya kita junub, nggak usah cari-cari air lagi, air itu buat minum, nyebur ke laut, sah sudah. Cuman terbilas, gatel, asin jadi ikan tuh kita. Halal. Saya pernah berdakwah di pelosok NTB itu, saya ikut satu malam ikut berlaut, pengen ngerasain. Yang luar biasanya, kita dalam laut itu butuh sekali yang namanya air minum.
Kenapa? Karena keanginan itu minumlah salah satunya untuk menghilangkan mabok atau masuk angin segala macam. Kehabisan air, ada kawan kita ente nggak wudu nggak sholat habis air, air seluas itu kok nggak mau digunakan untuk berwudu, asin lah, jangan kumur-kumur. Kalau keasinan langsung cuci muka, ya kan? Nah, ini yang menjadikan dalil bahwa air laut itu suci airnya, suci juga bangkainya. Al-hillu maitatuhu, penjelasan dalam kitab ini adalah ayyakalu mata fihi, atau boleh makan yang mati di dalam laut. Artinya ikan itu nggak harus ditunggu, sembelih dulu, nggak harus. Bangkai ikan saat kita tangkap sembelih dulu kayak ayam, enggak. Air laut, ikan dalam laut. Bahkan dari min samak wa nahwihi, berupa ikan atau sejenisnya. Pertanyaannya, adakah sejenis ikan dalam laut? Penjelasannya adalah min samak wa nahwihi. Ya barangkali ada rumput laut, kan boleh toh, nggak harus disembelih. Rumput laut boleh dimakan biduna dzabhin syar'iyyin, tanpa disembelih menggunakan seperti hukum syara pun nggak apa-apa ikan. Mau anjing laut, mau babi laut, mau ikan paus lah kalau berani, ya kan? Mau ikan teri, nggak harus disembelih. Ini penjelasan sampai sedetail ini ulama menjelaskannya kepada kita jemaah sekalian. Jadi laut halal, bisa digunakan untuk berwudu. Yang hebatnya di dalam laut, Pak, kalau kebun kita pagarin, itu jadi milik kita. Laut tidak ada yang bikin surat kepemilikan laut secara personal. Oh, ini laut saya, ini ikan saya, lo ikan gua yang kemarin lo ambil, katanya gitu. Ada sertifikat tanah, ada nggak sertifikat laut? Nggak ada. Maka orang yang melaut boleh ngambil ikan tanpa izin siapapun, karena itu daerah kita. Lain hal kalau orang Malaysia ngambil ikannya di tempat kita. Cuma orang Malaysia ditangkap sama polisi kita Indonesia. Apa lo kemari? Itu kan ngejar ikan gua itu. Ikan Malaysia masuk ke Indonesia katanya begitu, diambil sama dia. Yang mana sertifikat ikannya kan nggak ada. Lain hal kalau kebun. Nah, yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai bisa digunakan untuk bersuci. Sungai yang mana? Air kali. Air kali deres bisa nggak itu? Itu air kali deres apa limbah pabrik? Kalau air Ciliwung masih bisa, air Ciliwung airnya masih bersih. Kali deres bukan air, warnanya hitam semua. Begitu kita cium bau bau kotoran. Maka nanti dalam fikih itu jamaah sekalian, air itu kalau sudah kejatuhan najis menjadi mutanajis selama air tersebut kurang daripada 2 kula. Walaupun airnya berubah. Walaupun airnya tidak berubah, ada air yang lebih daripada 2 kula atau air sungai, ada najis, airnya itu masih ada aroma najisnya, dia mutanajis. Air itu ada bau najisnya, menjadi mutanajis. Air itu ada bentuk najisnya, menjadi mutanajis. Nah, kali deres itu ada nggak air najisnya? Ada nggak aroma najisnya? Kalau ada, berarti air itu najis, mutanajis, air najis dan menajiskan. Lain hal kalau kali Cisadane bersih, nggak ada aroma kotoran, paling aroma tanah. Air apa lagi? Air kali Pesanggerahan, kita kelihatan bersih. Air Ciliwung bersih. Coba kali deres. Maka Ustadz Ahmad nggak mau ceramah di kali deres, takut hanyut. Kalinya deres airnya. Saya diundang ceramah di Palu, Pak, nggak mau saya, takut di Palu bisa bonyong kita. Lagi ceramah di Kukusan, angus dikukus.
Ceramah Tanjung Priok nggak mau, panas di Priok kita ceramah, bayangin aja. Jadi ma'ul nahri, air yang ngalir, air kali itu bisa digunakan untuk ngambil air wudu, ngambil untuk mengangkat hadas besar mandi junub, tinggal nyebur doang sah sudah. Saya kalau ke Flores Pak, dakwah ke Flores nih, saya mandinya jarang di kamar mandi, cari kali, nyebur, airnya jernih, airnya bersih. Saya masuk ke Flores, bagian Manggarai itu saya masuk, airnya enak buat mandi. Di kampung-kampung masih ada begitu. Nah kalau di sini mandi di kali ada buayanya orang bilang. Padahal di darat juga ada buaya, buaya darat. Yang selanjutnya ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, air sumur itu boleh digunakan untuk bersuci. Kalau sekarang sudah nggak ada sumur ya di kampung kita. Yang ada jet pump semua. Udah nggak ada sumur kita. Kalau dulu orang tua kita nimba, apalagi di pondok-pondok pesantren pedesaan tuh dulu itu kiainya merintahin santri suruh nimba, taruh di gentong dari pagi sampai siang. Dihukum kita sama kita punya kiai itu. Gara-gara kita melanggar nggak sholat berjamaah dihukum. Hukumannya suruh nimba air. Terus sekarang udah nggak nimba, mencet, bunyi saja keluar airnya. Zaman luar biasa. Sudah nggak ada hukuman kayak gitu sekarang. Tapi di kampung-kampung masih ada. Di Jakarta barangkali sudah hampir punah itu ya. Udah daripada diuruk dibangun kontrakan udah. Wa ma'ul aini, mata air. Mata air itu bisa digunakan untuk hadas, angkat hadas besar, hadas kecil. Ada mata air yang keluar ngocor, kita langsung tuh. Dan di kampung-kampung dibikinkan kolam tuh, air yang keluar langsung masuk ke satu wadah, ke satu tempat, bahkan dialirkan ke sana kemari. Itu mata air bisa digunakan. Itu air yang murni itu yang keluar. Cuma sekarang mata air bukan lagi buat itu Pak, buat bisnis. Air minum mineral sekarang. Ya, adanya di pelosok-pelosok, adanya di kampung-kampung. Itu menjadi penghidupan orang-orang kampung dibisnisin. Mata air sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Wa ma'u thalji, air es. Air es di mana nih? Luar negeri. Luar negeri itu ada yang namanya salju. Itu bisa digunakan untuk berwudu itu. Cuman dingin banget ya. Air es bisa. Karena itu ma'us sama. Sejatinya itu air dari langit yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka air-air es tersebut kalau ada air yang menjadi es dicairkan itu bisa digunakan untuk berwudu. Cuma jangan esnya diambil, dilapin ke tubuh, ya beku kita punya kulit. Cuman di sini disebutkan itu sah, bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil, bisa digunakan untuk itu. Dan yang terakhir adalah wa ma'ul bardi, embun. Embun itu juga bisa. Kalau dulu di kampung-kampung masih ada kali ya, bangun kita subuh hari itu kita jalan, itu embunnya di rumput masih banyak, bisa digunakan untuk ambil air wudhu tuh. Dengan cara apa? Kita sarukan tangan begini tuh bisa nempel air tuh, bisa langsung buat ke muka tuh. Ambil lagi bisa. Kalau sekarang udah nggak ada embunnya, aspal semua yang ada. Ada air aspal. Nah, 7 air ini jemaah sekalian bisa kita gunakan untuk bersuci, dan air-air ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, dan ini sah digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil. Ini yang bisa kita sampaikan.